Pulau Kreta adalah awal peradaban dan kebudayaan di Yunani dan Romawi. Mulanya, Yunani merupakan pusat peradaban tertua di Eropa. Bangsa Yunani kuno dikenal pula dengan tingkat peradabannya yang tinggi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah keadaan alam. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Yunani daratan terdiri atas beberapa pegunungan dan daerahnya terpecah-pecah. Sementara itu, Yunani kepulauan berada di Laut Aegea yang terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta berada di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya yang terletak di Knossos. Selain Knossos, masih ada kota-kota besar yang lain, yaitu Phaistos, Tilissos, dan Hanos. Letak Pulau Kreta dinilai sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Kondisi geografis yang strategis ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk bertahan hidup. Pulau Kreta menjadi jembatan beberapa kebudayaan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Selama kira-kira 11 abad, kurang lebih dari tahun 2500 sampai 1400. Sebelum Masehi, suatu budaya artistik yang maju, yang disebut budaya bangsa Minos, berkembang di Kreta. Unsur-unsur seni Kreta memberi kesan keriangan dan kemewahan yang nyaris dekaden, sangat bertolak belakang dengan kuil-kuil Mesir yang muram dan menyeramkan. Perihal peradaban penting ini, nyaris tak ada yang diketahui sampai saatnya Sir Arthur Evans dan lain-lain melakukan evakuasi. Yang dimaksudkan di sini adalah peradaban bahari, yang berkaitan erat dengan Mesir, terkecuali selama masa kekuasaan bangsa Hyksos. Berdasarkan gambar-gambar yang dibuat orang Mesir, jelas bahwa perniagaan yang amat maju antara Mesir dan Kreta dilakukan oleh para pelayar Kreta. Perniagaan ini mencapai puncaknya kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Agama orang Kreta menampakkan banyak kemiripan dengan agama-agama orang Syria dan Asia Kecil, sedangkan dalam seni terdapat lebih banyak persamaan dengan Mesir, walaupun seni Kreta amatlah orisinal dan luar biasa hidup. Pusat peradaban Kreta berada di tempat yang disebut Istana Minos di Knossos, yang mengingatkan kita akan tradisi-tradisi Yunani klasik. Istana-istana Kreta luar biasa indah, namun kemudian dihancurkan pada kira-kira akhir abad ke-14 sebelum Masehi, mungkin oleh para penyerbu dari Yunani. Kronologi sejarah Kreta disusun berdasarkan benda-benda peninggalan Mesir yang ditemukan di Kreta, serta benda-benda dari Kreta yang ditemukan di Mesir. Secara keseluruhan, pengetahuan kita bergantung pada bukti-bukti arkeologis. Bangsa Kreta memuja seorang dewi, atau mungkin beberapa dewi, yang dapat dipastikan adalah Ratu Binatang, yang berwujud seorang wanita pemburu. Dan mungkin inilah asal-usul Artemis zaman Yunani. Dewi ini atau dewi lainnya juga dianggap sebagai ibu. Satu-satunya sesembahan yang berjenis kelamin pria selain Raja Binatang adalah putra sang dewi. Terdapat bukti bahwa orang Kreta mempercayai adanya kehidupan sesudah mati, di mana seperti keyakinan bangsa Mesir, perilaku manusia di dunia akan mendapatkan ganjaran ataupun hukuman. Namun seperti tampak pada kesenian mereka, secara umum orang-orang Kreta adalah bangsa yang riang dan tidak begitu terbebani oleh jenis takhayul yang muram. Mereka menyukai permainan adu banteng, di mana para toreador pria atau wanita memamerkan ketangkasan akrobatik yang elok. Permainan adu banteng merupakan perayaan religius, dan Sir Arthur Evans berpendapat bahwa para pemainnya adalah kaum bangsawan tertinggi.
Gambar-gambar yang masih bisa kita saksikan penuh dengan dinamika gerak dan realisme. Bangsa Kreta menggunakan tulisan berbentuk linear, namun maknanya belum bisa dijabarkan. Di wilayahnya sendiri mereka hidup damai, sedangkan kota-kota mereka tak berdinding. Tak disangsikan bahwa mereka lebih mempertahankan diri lewat kekuatan bahari. Sebelum mengalami keruntuhan, budaya Minos sudah sempat menyebar ke Yunani daratan. Kira-kira pada tahun 1600 sebelum Masehi, di mana budaya itu bisa bertahan sampai kira-kira tahun 900 sebelum Masehi melalui tahap-tahap degenerasi yang berangsur. Peradaban Yunani daratan ini disebut peradaban Mycenae, yang bisa dikenali lewat pusara-pusara batu para raja, serta sejumlah benteng di puncak-puncak bukit, dan ini menunjukkan rasa was-was yang lebih besar terhadap perang jika dibandingkan dengan kehidupan di Kreta. Pusara-pusara batu maupun benteng-benteng itu pun mengingatkan kita pada tradisi Yunani klasik. Benda-benda seni yang lebih tua di istana-istana adalah memang hasil kecakapan para seniman Kreta, atau sangat mirip dengan corak seni Kreta. Jika ditilik berdasarkan kisah legenda yang samar, peradaban Mycenae adalah seperti yang terlukis dalam syair-syair Homerus. Ada banyak hal yang belum pasti mengenai bangsa Mycenae. Apakah mereka sengaja membiarkan peradaban mereka ditaklukkan oleh bangsa Kreta? Apakah mereka berbicara dengan bahasa Yunani? Atau apakah mereka sebetulnya adalah ras pribumi yang bermukim di situ lebih dini? Tak ada jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun secara garis besar mereka itu mungkin adalah kaum penakluk yang berbicara bahasa Yunani. Dan mereka setidaknya adalah golongan bangsawan yang terdiri dari para penyerbu berambut pirang dari utara yang membawa serta bahasa Yunani. Bangsa Yunani tiba di Yunani dalam 3 gelombang berturut-turut. Yang pertama adalah bangsa Ionia, kemudian bangsa Achaea, dan terakhir bangsa Doria. Meskipun penakluk, bangsa Ionia tampak mengambil alih peradaban Kreta secara lengkap, seperti halnya bangsa Roma yang mengambil alih peradaban Yunani nantinya. Namun bangsa Ionia disisihkan, dan sebagian besar kekuasaannya direbut oleh bangsa Achaea yang menggantikannya. Berdasarkan prasasti Hittite yang ditemukan di Boghaz-Keui, bisa diketahui bahwa bangsa Achaea telah mendirikan imperium yang besar dan terorganisir di abad ke-14 sebelum Masehi. Peradaban Mycenae yang telah melemah karena peperangan antara Ionia dan Achaka sepenuhnya dihancurkan oleh bangsa Doria, penyerbu Yunani yang terakhir. Jika para penyerbu sebelumnya sebagian besar mengambil alih agama Minos, sedangkan bangsa Doria mempertahankan agama asli Indo-Eropa, warisan leluhurnya sendiri. Namun begitu, agama zaman Mycenae masih bertahan, terutama di kelas-kelas yang lebih rendah. Dan agama Yunani klasik adalah perpaduan antara keduanya. Meskipun uraian di atas tampaknya masuk akal, harus diingat bahwa sebetulnya kita tidak tahu apakah bangsa Mycenae itu bangsa Yunani atau bukan. Yang jelas kita ketahui adalah bahwa peradaban mereka surut dan punah kira-kira pada masa besi menggantikan perunggu, dan bahwa dalam jangka waktu tertentu supremasi bahari beralih ke bangsa Fenisia. Baik selama masa-masa akhir zaman Mycenae maupun sesudah kepunahannya, sejumlah penyerbu telah hidup menetap dan mengembangkan pertanian, sementara sebagian lainnya terdesak. Pertama ke pulau-pulau sekitar dan ke Asia Kecil, kemudian ke Sisilia dan Italia Selatan, di mana mereka mendirikan kota-kota yang dikembangkan lewat perdagangan bahari. Di kota-kota bahari inilah bangsa Yunani pertama kalinya memberikan sumbangan baru secara kualitatif pada peradaban. Supremasi Athena terjadi belakangan dan berkaitan juga dengan kekuatan angkatan laut. Dan tentang terbentuk bangsa Yunani akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Titik Tengah.